Pemirsa, jangan lupa subscribe YouTube channel Official iNews dan nyalakan loncengnya. Ya, selama Ramadan aksi tawuran kerap terjadi saat menunggu berbuka puasa maupun usai santap sahur. Lantas, apakah tawuran membatalkan puasa Ramadan dan bagaimana agar pahala semua amalan kita tidak berkurang? Sudah bergabung Ustadz Yusuf Mansur. Assalamualaikum Ustadz Yusuf Mansur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustadz, tawuran di dalam bulan puasa atau di saat puasa, hukumnya dalam Islam seperti apa Ustadz? Baik, kalau soal ngebatalin puasa sih, puasa dalam pengertian puasanya memang enggak. Tapi kalau ngebatalin nilainya, pahalanya itu iya gitu. Karena Rasulullah SAW juga wanti-wanti gitu. Jangan sampai kemudian Allah SWT enggak melihat pada percuma enggak makan dan enggak minum ketika enggak bisa nahan emosi, syahwat, dan perbuatan-perbuatan jahat, buruk, dan bodoh. Baik, lalu seharusnya seperti apa Ustadz agar kita dapat menahan, karena kan amalan ini buruk untuk dilakukan di bulan puasa? Iya, ini bisa jadi memang karena belum mengertinya anak-anak ini, belum pahamnya anak-anak ini, belum mengerti mana yang benar, mana yang salah, mana yang benar bahaya, mana yang kemudian mendatangkan manfaat. Ngelihat kain ya, isinya pecahan kaca sama batu, itu Allah ngeri benar gitu. Mudah-mudahanlah kita bisa ngajarin anak-anak dan mendoakan anak-anak supaya kemudian paham, ngerti mana yang baik, mana yang buruk, mana yang jahat, mana yang kemudian bisa mendatangkan kebaikan gitu. Karena kalau sampai naudzubillah min dzalik gitu ya, terjadi korban kan juga kasihan di penjara waktu yang lama pula gitu kan. Belum lagi nanti akan menimbulkan kesedihan yang berkepanjangan pada pihak yang nanti kecelakaan gitu. Kalau tawuran ini kan pasti ada unsur amarah di dalamnya. Nah ini seperti apa Ustadz? Iya. Bisa dijelaskan dalam berpuasa pasti kita sudah tidak mendapatkan pahala ya Ustadz? Puasa kan iya udah selesai tuh, udah hilang dah tuh kalau soal pahalanya gitu. Walaupun itu hak prerogatif Allah gitu ya. Seseorang bisa bertobat sih gitu, bisa bertobat, bisa minta maaf dan bisa balik lagi tuh amalan. Tapi kalau secara ilmunya ya ini selesai, nggak dapat apa-apa gitu kecuali lapar dan haus saja gitu. Dan jangan-jangan bisa jadi nggak berpuasa juga gitu. Bulan puasa adalah bulan di mana kita diuji kesabarannya, makanya umat Islam juga dan bangsa ini banyak ujian juga di bulan puasa kan gitu. Jadi sayang sekali ya Ustadz ya, Semuanya menguji kesabaran. sudah berpuasa, sudah sahur tapi diisi dengan kegiatan tawuran ini tidak ada pahalanya meskipun itu urusan Allah yang mengatur. Iya. Baik. Betul, sayang sekali. Sayang sekali. Baik Ustadz, ini kan yang tawuran rata-rata anak di bawah usia pelajar seperti itu. Sebenarnya siapa yang berperan untuk bisa mengarahkan agar anak-anak ini bisa mengisi waktu puasanya dengan kegiatan yang positif begitu? Iya memang ini juga perkara kemampuan orang-orang tua mendidik yang bisa jadi nggak ada. Udah puyeng duluan sama urusan makan, minum, sekolah, nafkah sehari-hari gitu sehingga nggak punya sources buat mendidik anak. Maka ada jalan lain sebenarnya ketika kita tidak mampu sebagai orang tua mendidik anak-anak kita, yakni dengan cara nitip ke Allah. Ya, nitip ke Allah banget, doa aja pagi siang sore malam, bilang sama Allah, ya Allah saya nggak sanggup ngedidik anak, mikirin belanjaan aja udah puyeng. Ya Allah bantuin saya mikirin anak-anak saya, bimbing anak-anak kami gitu. Jangan sampai udah ikhtiar yang nggak ada, doanya juga nggak ada. Ini sih anak-anak ini kalau saya lihat murni ini masalah pendidikan kok gitu. Masalah pendidikan, keluar malam nggak dicari, pulang pagi nggak dicari, tasnya juga nggak dilihat-lihat, handphonenya kayak apa nggak dilongok-longok, ya jadi problem. Jadi ajaran atau pendidikan dari rumah begitu ya Ustadz ya? Di rumah. Makanya saya bilang karena tidak semua menguasai konten, ada kemampuan, ada juga secara finansial. Nah, cara paling gampang yaitu berdoa, nitipin ke Allah dan minta Allah yang menjaga, melindungi, memberi petunjuk, membimbing begitu anak-anak kita.
Kalau para pelajar yang mengikuti tawuran ini masih di bawah umur, ini bisa meluas menjadi tanggung jawab atau dosa dari orang tua tidak sih Ustadz? Ya iyalah, Hmm. kecuali orang tuanya udah ngajarin, selesai tuh ada pembelaan diri gitu. Tapi kalau orang tuanya sama sekali nggak ngajarin, nggak ngasih contoh, sama sekali nggak ngingetin, bahkan bisa jadi juga duduk bareng nggak ada gitu. Hmm. Disebut duduk bareng tuh bukan duduk bareng, tapi handphonean bareng, nonton TV bareng, kan beda dengan duduk bareng, saling ngobrol, saling tukar pikiran. Anak menjadi tidak punya tempat di rumah gitu, apalagi misalkan rumahnya kecil, sempit, nggak Ya. betah di rumah, orang tuanya marah melulu misalkan karena stres mikirin apa namanya biaya hidup, ya udah anak pasti keluar gitu, Hmm. mencari kesenangan di luar. Baik. Makanya berdoa, termasuk berdoa supaya rezeki banyak. Baik, alasan dari anak-anak ini melakukan tawuran informasinya adalah dendam. Ustadz bisa diinformasikan kepada pemirsa News Sore mungkin yang menyaksikan saat ini, seperti apa kita harus menekan agar kita tidak dendam ini muncul saat berpuasa? Iya, saya rasa kita pernah yang seusia saya, apalagi yang mungkin lebih tua, pastinya pernah muda lah ya. Darah muda gampang tersinggung, darah muda gampang kemudian emosi dan marah. Apalagi pengen nunjukin, nih gue bela kalian, gue bela lo pada, gue yang maju, pengen jadi hero, pengen eksistensinya diakui sebagai leader dan lain sebagainya. Termasuk solidaritas, apa namanya, pertemanan. Nah, yang gini-gini emang asli dah peran orang tua, guru, dan mungkin penegak hukum gitu ya. Mudah-mudahan berkesempatan bukan cuma soal patroli, tapi mereka juga ikut mengedukasi gitu masyarakat, dalam hal ini para anak-anak dan remaja. Dan khusus buat urusan puasa dan tawuran, udah nyata juga tawuran juga tidak hanya milik anak-anak remaja kan. Tawuran juga milik para orang-orang dewasa yang sifatnya kekanak-kanakan. Oke. Seakan-akan segala sesuatu harus diselesaikan dengan kekerasan gitu. Ya kan nggak sedikit tawuran yang dilakukan oleh bapak-bapak gitu kan, udah tua bangka tapi masih tawuran gitu. Dan tawurannya bisa jadi lebih kejam lagi daripada bocah-bocah gitu. Nah, kayak gitu kan akan menimbulkan dampak sosial yang besar sekali. Maka mudah-mudahan bulan puasa ini menjadi bulan yang kita bisa terhindar dari tawuran dan hal-hal seperti ini. Karena Rasulullah udah ngasih petunjuk, kalau ada yang mancing-mancing emosi, bilang saya sedang puasa. Ya, untuk soal puasa, menjawab saya sedang puasa itu tidak dimaksud dan tidak masuk kategori ria, tidak masuk kategori ikhlas. Ya. Ngasih tahu saya sedang berpuasa, maaf saya sedang berpuasa, maaf. Itu hebat sekali puasa. Ngasih tahu begitu nggak membatalkan pahala puasa. Baik, Luar baik. biasa. Baik, terima kasih Ustadz Yusuf Mansur sudah Saya- bergabung dan memberikan informasi kepada kami. Sehat selalu Ustadz. Sama-sama. Assalamualaikum. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.